Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang dana pensiun dan pegadaian. Perkenalkan, nama saya Saskia Aulia Mudrika. Nama saya Anissa Syifa Aulia. Saya Susi Sintia Simanjunta. Saya Elsa dan Boleh Pembahan. Happy watching! Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari dana pensiun. Yang pertama adalah menurut UU Nomor 1 Tahun 1952. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Terus secara umum dana pensiun adalah perusahaan yang memungut dana dari karyawan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai dengan perjanjiannya. Terus ada dana pensiun menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Eliana, dana pensiun adalah badan yang secara khusus menghimpun dana untuk memberikan manfaat kepada peserta saat mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Yang kedua adalah menurut Perbanas Institusional Repository. Lembaga dana pensiun adalah lembaga keuangan yang mengontrol aset dan menyalurkan pendapatan kepada orang setelah pensiun dari pekerjaan yang menguntungkan. Terus untuk lembaga dana pensiun itu mengumpulkan dan mengelola iuran yang dibayar baik oleh peserta atau pemberi kerja. Tujuannya agar pekerja atau karyawan dapat menjalani masa pensiun dengan baik, mandiri, dan layak dengan menerima uang pensiun setiap bulan secara reguler. Untuk pengelola dana pensiun itu ada pemerintah dan JHT, yaitu Jaminan Hari Tua, yang merupakan program perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Terus di sini juga saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari dana pensiun. Yang pertama sebagai jaminan penghasilan berkelanjutan, yaitu menerima sejumlah uang secara rutin sejak memasuki usia pensiun sampai meninggal. Peserta tetap memiliki sumber penghasilan yang stabil dan kehidupan yang layak. Yang kedua adalah rasa aman finansial atau jaminan kesejahteraan, merupakan perlindungan terhadap inflasi. Skema pensiun menawarkan living adjustment, itu choice of. Terus ada yang ketiga adalah perlindungan terhadap resiko keuangan, yaitu ketidakpastian penghasilan di usia tua, resiko kesehatan, resiko cacat dan kematian, resiko inflasi, pengelolaan dana yang bijaksana. Terus yang keempat adalah tambahan kompensasi, yaitu dana ekstra yang dikumpulkan selama masa produktif untuk memastikan kehidupannya lebih layak di masa depan. Terus untuk lebih jelasnya ada manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun yang mulai dibayarkan pada peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Terus ada manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu tapi belum mencapai usia pensiun normal. Terus yang ketiga adalah manfaat pensiun cacat, pensiun yang dibayarkan bila peserta berhenti kerja karena mengalami cacat. Yang keempat adalah manfaat pensiun ditunda, yaitu hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Terus yang terakhir adalah manfaat pensiun untuk ahli waris, yaitu yang pesertanya sudah meninggal, akhirnya uang pensiunnya dialihkan ke ahli warisnya. Di sini, saya akan menjelaskan tujuan dari dana pensiun. Yang pertama, ada menyediakan penghasilan di masa tua. Nah, tujuan utama dana pensiun yaitu memberikan penghasilan tetap setelah seseorang pensiun. Dana ini berfungsi sebagai pengganti gaji bulanan yang sebelumnya diterima saat masih bekerja. Lalu yang kedua ada menciptakan keamanan finansial. Dana pensiun membantu menciptakan rasa aman secara finansial di masa depan. Dengan adanya dana pensiun ini, seseorang dapat menghadapi berbagai kebutuhan tak terduga, seperti biaya kesehatan, kenaikan biaya hidup, dan kebutuhan lainnya.
tanpa merasa kesulitan. Lalu yang ketiga yaitu sebagai bentuk perencanaan jangka panjang. Dana pensiun merupakan bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang dengan cara melalui pengelolaan dana secara konsisten dan terencana. Dana pensiun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan finansial di masa tua. Dan dana pensiun juga menjadi solusi yang sangat tepat untuk menghadapi keuangan di masa depan. Lalu, saya juga akan menjelaskan tentang tujuan dana pensiun dari sudut pandang. Nah, tujuan dana pensiun dari sudut pandang yang pertama yaitu dari sudut pandang pemberi kerja atau perusahaan. Nah, sudut pandang dari pemberi pekerjaan atau perusahaan yaitu memberikan rasa aman ke karyawan. Lalu, yang kedua ada meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, karena karyawan merasa diperhatikan oleh perusahaan karena adanya dana pensiun, hal ini membuat karyawan merasa betah dan tidak merasa mudah ingin keluar dari pekerjaannya. Sehingga, membuat perusahaan jadi lebih menarik dibandingkan perusahaan lainnya yang tidak memiliki dana pensiun. Lalu, ada dari sudut pandang karyawan, yaitu merasa aman di masa depan. Karena adanya dana pensiun, karyawan merasa masa depannya terjaga walaupun sudah tidak bekerja, tapi karyawan tersebut masih memiliki penghasilan dari dana pensiun yang sudah dia siapkan. Nah, di sini juga ada jenis program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun manfaat pasti atau PPMP, yang merupakan program pensiun di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat pensiun ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan masa kerja. Risiko investasi atau kekurangan dana ditanggung sepenuhnya oleh pendirinya. Artinya, jumlah uang pensiun diterima karyawan saat pensiun tidak tergantung pada besarnya iuran atau hasil investasi, melainkan ditentukan berdasarkan masa kerja, gaji terakhir atau rata-rata gaji, dan persentase manfaat yang ditetapkan oleh perusahaan atau dana pensiun. Untuk contoh sederhananya itu seperti karyawan yang menggunakan program pensiun manfaat pasti, yaitu 2% untuk persentase manfaatnya, terus dikali masa kerja, dikali gaji terakhir. Misalnya masa kerjanya 25 tahun, gaji terakhirnya 10 juta, terus persentasenya ada 2%, jadi hasilnya ada 5 juta per bulannya. Terus ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yang merupakan program di mana pemberi kerja dan karyawan membayar sejumlah iuran tetap secara berkala ke dalam dana pensiun. Iuran tersebut diinvestasikan dan hasil investasi, keuntungan atau kerugiannya akan menentukan jumlah uang pensiun yang diterima peserta pada saat pensiun nanti. Contohnya itu kayak iuran per bulan yaitu 500.000, masa kerjanya 30 tahun, sedangkan rata-rata investnya itu 7% per tahun. Maka saldo akhir saat pensiun adalah hasil dari akumulasi iuran dan keuntungan selama 30 tahun. Jumlah inilah yang akan menjadi manfaat pensiun, bisa dibayarkan sekaligus atau berkala. Terus ada juga program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK, yang merupakan bagian dari PPIP, yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Besarnya manfaat pensiun yang akan diterima peserta saat pensiun sangat bergantung pada keuntungan perusahaannya. Jadi intinya contoh sederhananya itu, perusahaan menempatkan dana pensiun yang dikelola ke dalam berbagai aset seperti saham atau investasi hingga 50% dari total kekayaan dana pensiun untuk meningkatkan potensi imbal hasil yang bergantung pada keuntungan perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis lembaga dana pensiun, yaitu yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau suatu badan yang terkerjakan karyawan
Dana pensiun ini dapat menyelenggarakan 3 jenis program pensiun, yaitu PPMP, PPIP, PPBK di Indonesia. Dana pensiun pemberi kerja diatur oleh UU sekaligus diawasi oleh OJK. Untuk yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan, yaitu program dana pensiun yang dibentuk dan difasilitasi oleh bank atau perusahaan asuransi. Program dana pensiun jenis ini itu dapat menjadi opsi untuk individu atau karyawan yang tidak memiliki akses ke DPPK. Dana pensiun ini hanya menyelenggarakan PPIP. Terus, jadi bedanya itu DPPK itu dibentuknya itu untuk perusahaan untuk karyawannya, sedangkan untuk DPLK itu oleh banknya sendiri dan juga bisa diajukan secara individu. Terus ada juga bagi orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan program pensiun dapat memilih beberapa alternatif. Yang pertama adalah mendirikan sendiri DPPK bagi karyawannya atau membentuk DPPK bersama dengan pemberi kerja lain, bergabung dengan DPPK yang telah didirikan oleh pemberi kerja lain, dan terakhir mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh DPLK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pegadaian. Definisi pegadaian adalah suatu pegadaian badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak secara konvensional. Secara singkatnya adalah pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai. Saya akan menjelaskan beberapa tentang tujuan pegadaian. Tujuan pegadaian yang pertama yaitu memberikan pinjaman. Tujuan utama pegadaian adalah memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Lalu, yang kedua, yaitu memberantas rentenir. Pegadaian hadir sebagai alternatif pinjaman yang legal dan wajar, sehingga masyarakat tidak terjerat pinjaman rentenir yang bahkan bunganya sangat tinggi. Lalu, yang ketiga, yaitu mendukung ekonomi nasional. Pegadaian membantu perekonomian negara dengan cara memberikan akses modal ke masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Lalu, ada penampungan barang. Jaminan barang yang digadaikan disimpan dengan aman oleh pegadaian sampai pinjaman tersebut dilunasi. Surat utang. Di sini ada produk pegadaian. Pegadaian juga memiliki produknya sendiri. Produk pegadaian terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu produk pinjaman gadai, produk non gadai, dan jasa layanannya. Dari ketiga produk-produk tersebut memiliki contoh dari masing-masing. Yang pertama itu ada gadai emas, di mana gadai emas ini adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa emas. Ada gadai non emas, di mana kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang gudang seperti sepeda dan barang non emas lainnya. Terus yang kedua itu ada pinjaman non gadai. Pinjaman non gadai ini terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama ada cicilan kendaraan. Cicilan kendaraan ini adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan serta profesional dan pensiunan guna pembelian kendaraan bermotor dalam bentuk baru ataupun udah bekas. Yang kedua itu ada kupedes, di mana kupedes ini adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan skema fidusial yang bersifat umum, individu, selektif, dan berbunga. Mas adalah layanan jasa, di mana layanan jasa ini juga terdiri dari beberapa contoh. Yang pertama itu ada tabungan emas. Tabungan emas ini adalah layanan penitipan emas yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya. Terus yang kedua ada deposito emas. Deposito emas ini adalah layanan investasi emas disimpan dan dikelola oleh pegadaian. Lalu Anda mendapatkan timbal hasil tambahan dalam bentuk gram. Terus yang ketiga ada modal kerja emas. Layanan pinjaman model kerja dalam bentuk emas batangan dan periode tertentu sehingga dapat menjadi pemenuhan bahan baku emas untuk kebutuhan produksi. Cair, pihak pegadaian akan melakukan penafsiran nilai. Petugas akan memeriksa kondisi fisik, keaslian, dan harga pasar terkini dari barang yang kita bawa. Tujuannya itu untuk melakukan nilai pasar wajar dari barang tersebut.
Untuk faktor yang dinilai itu kayak emas yang dilihat adalah karat dan beratnya. Sedangkan barang elektronik yang dilihat itu tahun produksi, kelengkapan, dan fungsinya. Lalu, kita tuh nggak dapat pinjaman sebesar 100%, melainkan pihak pegadaian akan memberikan sekitar 80-90% dari nilai taksir. Kenapa? Karena berfungsi untuk bantalan atau cadangan bagi pihak pegadaian untuk menutupi biaya bunga atau sewa modal dan resiko jika harga pasar barang turun. Semakin tinggi nilai taksir barang, semakin besar pula pinjaman yang bisa kita terima. Contohnya, kalau kita bawa emas dengan nilai taksir 10 juta, lalu pegadaian memberikan persentase 90%, maka pinjaman maksimal yang kita dibawa pulang adalah 9 juta. Jenis barang yang biasanya yang bisa dipegadaikan itu perhiasan seperti emas, berlian, atau perak. Lalu ada kendaraan seperti motor atau mobil biasanya disertai dengan BPKB dan STNK. Lalu ada elektronik seperti laptop, smartphone, kamera, atau TV. Barang rumah tangga seperti alat pertukangan atau mesin yang bernilai ekonomis. Di sini ada barang jaminan pegadaian, barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian itu adalah sebagai berikut: barang-barang atau benda-benda perhiasan. Contohnya itu ada emas, perak, dan mutiara. Yang kedua ada barang-barang berupa kendaraan. Contohnya itu ada sepeda, mobil, dan motor. Yang ketiga ada barang-barang elektronik, yaitu TV, AC, dan lain-lainnya. Yang keempat ada mesin-mesin, yaitu contohnya mesin jahit. Yang kelima ada barang-barang berkeperluan rumah tangga seperti barang tekstil dan barang-barang pecah belah lainnya. Terus yang keenam ada barang-barang lainnya yang dianggap bernilai. Di sini ada kegiatan usaha pegadaian. Menurut POJK atau Peraturan Orientasi Jasa Keuangan, kegiatan usaha utama pegadaian meliputi yaitu 1. Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan Sekian